Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di hari yang fitri ini, saya secara pribadi maupun tim ya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf ya teman-teman apabila selama ini mungkin ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan semoga buat teman-teman yang muslim yang menjalankan ibadah puasanya diterima ya amal ibadahnya dalam sebulan penuh ini. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan untuk menghibur, untuk menemani waktu liburan teman-teman di Hari Raya Idul Fitri ini, kami tetap akan membawakan kisah petualangan Tori di kota Iblis Xinjiang, kisah dari Sinta Diary. Oh, makin seru aja makin kesini teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Iblis Xinjiang. Pasukan gaib Nusantara tiba di tanah kematian. Kisah Tori di kota Iblis Xinjiang. Di sarang Ratu Iblis, Jaka dan rombongannya telah tiba lebih cepat di wilayah pusat tungku peleburan jiwa. Kondisinya masih sama seperti tempat sebelumnya. Daratan yang memiliki banyak genangan air, akan tetapi ada banyak telur-telur iblis yang berdenyut, yang siap terlahir, dan juga beberapa telur yang sudah pecah dan hanya meninggalkan cangkangnya saja. Apa ini benar-benar lokasi Ratu Iblis berada? Tanya Jaka. Tidak salah lagi, Master. Saya yakin wilayah ini tidak jauh dari lokasi Ratu Iblis berada. Jawab Dugo. Telur-telur ini. Jaka memperhatikan salah satu telur di hadapannya. Ini adalah telur iblis, Tuan. Kami para iblis terlahir di tempat seperti ini, kecuali mereka yang terlahir dari kitab kebangkitan iblis, kata Belix. Kalau begitu, bagaimana jika kita hancurkan saja? Ucap Argus. Ya, sebelum mereka terlahir lebih baik dihancurkan saja, saut Lukas. Ya, mari kita hancurkan saja, kata Jaka. Cedung. Satu persatu telur-telur itu dihancurkan dengan cara mereka masing-masing. Maras tidak ikut andil dalam menghancurkan telur. Dia tetap memperhatikan sekitar dan waspada. Tiba-tiba kelopak bunga muncul tak jauh dari posisi mereka berada. Red Baron dan puluhan iblis lainnya tiba. Berani-beraninya menghancurkan telur-telurku. Bunuh mereka, perintah Ratu Iblis. Red Baron memimpin dan langsung menyerang. Berkumpul, jangan berpencar, ucap Argus. King Maras, apa menurutmu dia hanyalah tiruan Ratu Iblis lagi? Tanya Jaka. Ya, sepertinya begitu. Panggil saja aku Maras. Oke, baiklah kalau begitu, aku akan menanganinya. Jaka langsung menghampiri Ratu Iblis dan mengabaikan rombongan Red Baron. Red Baron tidak memperdulikan Jaka. Dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Ratu Iblis. Akar-akar aneh mulai muncul dan menyerang Jaka. Dia tidak ingin buang-buang waktu untuk menanganinya dan berusaha untuk menghindari setiap serangan dari akar-akar tersebut. Jaka melompat tinggi dan meluncur langsung ke arah Ratu Iblis. Manusia arogan. Di udara tidak ada tempat lagi bagi Jaka untuk menghindari datangnya akar-akar yang datang menyerang. Namun Jaka meluncur bagaikan meteor yang tak bisa dihentikan. Akar-akar yang menyerangnya langsung terbakar dengan cepat. Ratu Iblis menutup kelopak bunga untuk melindungi dirinya. Bedar! Usahanya sia-sia. Meskipun Ratu Iblis berlindung di kelopak bunga yang kuat, api Jaka tidak bisa ditahan. Semua tersentuh akan hangus terbakar menjadi abu. Sementara itu, Bloody membantai para iblis yang Red Baron bawa. Bagi Bloody, mereka bukanlah apa-apa. Dugu dan Belix juga cukup kuat untuk menangani para iblis itu. Argus dan lainnya juga tidak mengalami kesulitan. Bahkan Maras tidak perlu bertindak. Rio menahan Red Baron. Tidak sedikit pun Rio mengalami kesulitan.
Rio, ucap Red Baron. Sekali lagi, Red Baron terganggu pikirannya. Red Baron pergi dari pertarungan. Rio cukup terkejut. Mendengar Red Baron mengatakan namanya, Rio tidak mengejar Red Baron, tapi menghampiri Jaka dan memberitahukan kepadanya. Terdengar suara jeritan memekakan telinga yang berasal tak jauh dari lokasi Jaka berada. Master, kemungkinan besar suara barusan adalah Ratu Iblis yang sesungguhnya, kata Dugu menghampiri Jaka. Sarang bergetar lebih kuat daripada sebelumnya. Jedung. Mereka semua terkejut. Sosok sesungguhnya Ratu Iblis telah muncul di hadapan mereka semua. Jaka langsung mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Plak, jedung. Jaka bagaikan lalat dihempaskan dengan mudah oleh Ratu Iblis. Bahkan api Jaka tidak bisa membakar Ratu Iblis kali ini. Di hadapan mereka adalah wujud asli dari Ratu Iblis. Tekanan yang dirasakan 100 kali lebih kuat daripada klon Ratu Iblis. Para makhluk rendahan beraninya memaksa ratu ini bangun. Aku pastikan kalian tidak akan bisa lolos kali ini. Energi pekat menyelimuti Ratu Iblis kali ini. Bahkan Jaka sekalipun tidak akan bisa melawannya. Seharusnya belum saatnya bagi Ratu Iblis untuk bangun karena dia belum sepenuhnya pulih. Tapi tidak ada pilihan lain bagi Ratu Iblis untuk bertindak sendiri. Kehilangan kedua klonnya, setidaknya dia kehilangan ratusan ribu tahun masa pemulihannya. Lakukan sekarang, pinta Bloody. Mengerti? Cering cering cering. 710 cering 210. Kekuatan Bloody meningkat sangat pesat. Tanda lahirnya dari 720 menjadi 210. Di antara seluruh jenderal iblis saat ini, Bloody adalah yang terkuat. Meskipun itu hanya sementara, Maras juga telah menunjukkan keseriusannya. Ratu Iblis kali ini bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Itu sudah jelas. Keberadaan terkuat di seluruh kota Iblis Xinjiang tidak mungkin semudah itu dikalahkan. Jiwa Jaka terguncang. Dia tidak bisa bergerak setelah terkena serangan dengan telak dari Ratu Iblis. Di hadapan mereka adalah Ratu Iblis yang sesungguhnya, sosok terkuat di seluruh iblis di tanah kematian. Meskipun Ratu Iblis belum pulih sepenuhnya, kemampuannya sudah cukup tinggi dan bahkan bisa melenyapkan alam Dao seorang diri. Selama ini, Ratu Iblis memulihkan diri untuk mendapatkan kemampuan penuh demi bersaing dengan para iblis di wilayah lain. Tapi sayang, Ratu Iblis tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar bisa pulih. Semua dikacaukan oleh rombongan Jaka. Tapi kali ini, mereka tidak akan lepas dari amarah sang ratu. Karena kalian, aku terpaksa bangkit lebih awal. Kerugian ini tidak bisa ditebus hanya dengan kehancuran alam Dao. Dan aku pastikan seluruh semesta akan menjadi kepunahan bagi makhluk rendahan seperti kalian. Ancam Ratu Iblis. Setiap kata dari Ratu Iblis mengandung tekanan yang berat. Nafsu membunuhnya bahkan tidak bisa ditekan oleh Maras sekalipun. Energi spiritual yang pekat dan padat menyelimuti Maras. Dia bahkan meminjam kekuatan dunia Mara. Meskipun tidak bisa mengimbangi kekuatan Ratu Iblis, Maras cukup yakin bisa menahan Ratu Iblis untuk sementara. Putra Mahkota, ajak para saudaramu untuk pergi dari sini. Carilah jalan keluarnya. Urungkan niat untuk menghancurkan sarang ini. Aku akan menahannya selama mungkin. Pinta Maras. Tidak, kami tidak akan pergi. Kami akan ikut bertarung. Balas Argus. Benar, Jenderal Besar. Kami sudah siap mempertaruhkan nyawa semenjak kami diutus oleh ayah. Tolong jangan menganggap kami anak-anak. Saut tugas. Kita pergi, ucap Shana. Shana, bawa juga Lunar bersamamu. Balas Argus. Tidak, kita semua akan pergi. Jika kita tetap di sini, kita hanya akan menjadi beban bagi Jenderal Besar. Tolong, jangan membuat situasi Jenderal kesulitan, kata Shana. Aku rasa yang dikatakan Kasiana ada benarnya. Kita mungkin tidak seharusnya terlibat, tapi kita masih bisa melakukan sesuatu selama Jenderal Besar menahan Ratu Iblis. Kita mungkin bisa menghancurkan pusat dari sarang ini. Saut Asla. Benar sekali apa yang dikatakan Asla. Bagaimana menurutmu, Kak? Kata Lukas. Baiklah, kita pergi. Kita cari kesempatan untuk menghancurkan tempat ini. Argus berpikir sejenak untuk memutuskan melakukan sesuai dengan perkataan Asla. Master, ucap kedua iblis mendekati Jaka yang terkapar.
Jaka masih tidak bergerak. Jiwanya masih terguncang dan mengalami pergolakan jiwa antara jiwa Jaka dan Eyang Brawogeni. Kedua jiwa ini tiba-tiba kacau, saling mengambil alih di dalam ruang kesadaran spiritual Jaka. Dia dan Eyang Brawogeni saling berdebat sesuatu yang hanya dimengerti oleh mereka. Bagaimana kondisinya? Tanya Rio yang baru mendekat. Kami tidak tahu. Dari tadi Master tidak bergerak. Kami takut ingin menyentuhnya. Balas Dugo. Sudah biarkan saja. Mungkin dia dalam kondisi memulihkan diri. Keputusan tepat kalian tidak menyentuhnya. Kita lindungi dia sampai tidak bangun. Pintar Rio. Baik, meskipun tidak ada minta, kami akan melindungi Master bahkan dengan nyawa kami. Balas Belix. Apa kalian tidak pergi? Ucap Lukas menghampiri mereka. Kalian pergilah dulu. Kami akan melindungi dia sementara waktu. Balas Rio. Kalau begitu, Lunar juga akan di sini melindungi Kak Jaka. Saud Lunar. Jangan, terlalu bahaya di sini. Serahkan pada kami di sini. Kalian pergilah, kata Rio. Ayo kita pergi. Tapi Kak, sudah, dia bukan orang yang butuh perlindungan darimu Lunar. Percaya padanya, orang sekuat dirinya pasti akan baik-baik saja. Ucap Lukas. Lunar cukup mengerti dan mereka meninggalkan lokasi Jaka berada. Argus memimpin untuk mencari keberadaan titik lemah sarang Ratu Iblis. Sementara itu, Bloody sudah memulai pergerakannya. Wah, energi iblis yang meluap-luap membuat Bloody percaya diri dan langsung menyerang Ratu Iblis. Pengkhianat sepertimu, kematian adalah hukuman yang ringan. Dengan kemampuanmu setidaknya kau cukup bagus sebagai nutrisi anak-anakku. Kemarilah, ucap Ratu Iblis. Jeding. Ratu Iblis memancarkan semacam gelombang kejut untuk menekan jiwa siapapun yang mendengar, dan terkena gelombang tersebut akan membuat jiwa mereka terganggu dan bahkan bisa melukai jiwanya. Kedua iblis tersebut tidak bisa menahannya. Mereka berdua ambruk. Dugu dan Belix berlutut di tanah. Apakah kali ini mereka bisa melawan Ratu Iblis sesungguhnya? Lalu, apakah Maras akan mengeluarkan kemampuan sejatinya untuk menghadapi Ratu Iblis? Ratu Iblis akhirnya mulai bertindak. Serangan jiwa yang Ratu Iblis lakukan cukup berpengaruh bagi beberapa yang ada di sana, tapi seperti Maras, Rio dan lainnya tidak terpengaruh. Ini serangan jiwa. Untung saja putra mahkota dan lainnya sudah pergi, kata Maras. Bahkan salah satu sosok terkuat di kerajaan Ventira, Jenderal Besar Maras, tidak bisa sepenuhnya menahan serangan jiwa yang dilakukan oleh Ratu Iblis. Tunduklah pada sang ratu. Tidak ada yang bisa menahan serangan jiwaku meskipun ceras. Wajah sang ratu tiba-tiba robek hingga sampai di telinganya. Kurang ajar, berani-beraninya merusak wajahku. Ratu Iblis sangat marah. Apa bagusnya wajahmu? Dari awal sudah jelek. Aku hanya memahati supaya lebih baik lagi, ucap Bloody. Ceras. Wajah Ratu Iblis lainnya tiba-tiba muncul banyak luka. Bloody tidak hanya melakukannya sekali serangan waktu itu, beberapa kali sabutan telah dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Wajahku, Ratu Iblis berteriak. Kurang ajar. Ratu Iblis mengamuk. Dia menyerang Bloody bertubi-tubi. Dengan begitu, serangan jiwa yang Ratu Iblis lakukan terhenti. Maras menjadi lebih nyaman. Kedua iblis Dugu dan Belix juga terlepas dari penderitaan. Tapi anehnya, Rio dan Bloody tidak terpengaruh sama sekali dengan serangan jiwa yang dilakukan oleh Ratu Iblis. Dia sudah jelas, dia seorang manusia yang memiliki ketahanan jiwa lebih kuat dari makhluk lainnya. Kemungkinan Bloody memiliki pertahanan jiwa yang kuat karena ada Narendra di dalam dirinya. Serangan mematikan dilakukan oleh Maras. Energi hitam menyelimuti kaki kiri Ratu Iblis. Energi tersebut sangat korosif, yang mampu melebur benda sekeras yang ada. Karena tubuh Ratu Iblis sangat besar, Maras hanya mampu menyasar kaki Ratu Iblis. Jangan mengganggu. Des. Hanya dengan sekali hentakan kaki, energi yang korosif itu langsung lenyap. Maras tidak berhenti di situ saja. Energi korosif yang dikeluarkan hanya sebagai pengalihan. Serangan sesungguhnya dia lakukan dengan merobek kaki Ratu Iblis yang menjadi tumpuan. Salah satu kaki Ratu Iblis dia lumpuhkan, menjadi kehilangan keseimbangannya. Kurang ajar, kau pikir dengan melumpuhkan kakiku kalian bisa menahan pergerakanku? Kondisi Ratu Iblis kembali seperti semula. Kakinya yang lumpuh dan hancur sembuh seketika. Begitu juga dengan wajahnya yang dirusak oleh Bloody. Tiba-tiba serangan bagaikan meteor menerjang kepala Ratu Iblis.
Mataku, teriak Ratu Iblis kesakitan, matanya hancur dan terbakar. Ratu Iblis membuang sebagian tubuhnya di area mata yang terbakar. Ternyata Ratu Iblis tidak benar-benar bisa menahan api Brawogeni. Dia harus membuang sebagian tubuhnya yang terkena api tersebut. Sudah kuduga, tidak ada makhluk yang tahan terhadap apiku, bahkan Ratu Iblis sekalipun, ucap Jaka berdiri dengan pose terkerennya. Tanpa banyak bicara, Ratu Iblis menyerang Jaka dengan akar-akar mematikan. Bloody langsung memblokir serangan tersebut. Menyadari dirinya tidak diserang lagi oleh Ratu Iblis, Maras juga membantunya dengan menyerang di titik buta Ratu Iblis. Gunakan kesempatan ini untuk melakukan serangan terkuatmu. Kami akan mengalihkan perhatian Ratu Iblis, ucap Bloody. Baik, ternyata segitu besarnya kalian mempercayaiku. Aku benar-benar tersanjung, balas Jaka dengan senyuman mautnya. Cepat, jangan banyak bicara. Kami tidak bisa bertahan lebih lama, tegas Bloody. Segitunya tidak sabaran kalian ingin melihat penampilan hebatku. Kekaguman kalian patut diperhatikan, ucap Jaka. Terserah kaulah. Jaka kemudian mulai fokus menyatukan energinya. Serangan terkuat akan dia ciptakan yang belum pernah dilakukan selama ini. Tiga sosok berbeda ras saling bekerja sama. Manusia, makhluk spiritual, dan iblis membentuk kombinasi kerjasama yang seimbang dan memiliki pemikiran yang menyatu. Cekrek. Kedua lengan Jaka diselimuti api yang menggulung dengan cepat. Terbentuklah seperti sepanjang tombak api yang runcing yang berputar sangat cepat. Ratu Iblis menyadari ada sesuatu yang sangat berbahaya. Nyala, betak. Bloody terhempas sangat keras saat terkena serangan Ratu Iblis. Bloody sudah pasti terluka, ditambah lagi Bloody tidak punya banyak waktu mempertahankan tanda lahirnya. Meskipun Bloody telah menjadi iblis ke-210 dengan paksa, dia masih bukan apa-apa di mata Ratu Iblis. Jedum. Maras juga terempas. Kondisinya tak lebih baik dari Bloody. Meskipun Maras diketahui sangat kuat, dia adalah tipe makhluk seperti Roka. Serangan diam-diam adalah keahlian dari Maras. Bertarung secara langsung sudah pasti membuatnya kesulitan. Jaka menyerang dengan kecepatan tinggi. Ratu Iblis coba menghindar, tapi Jaka meluncur seperti misil mengejar targetnya. Tidak ada pilihan lain bagi Ratu Iblis untuk bertahan. Tubuh besarnya juga cukup merepotkan untuk menghindar. Cak! Bagian bawah dada Ratu Iblis berlubang. Dia sampai tak bersuara karena saking marahnya, tapi serangan fatal telah melukainya. Itu juga serangan terakhir Jaka. Dia sudah melewati batasnya. Berhasilkah? Ujar Bloody. Seharusnya serangan terakhir Jaka ini bisa membunuh Ratu Iblis. Luka sebesar itu tidak mungkin bisa dipulihkan. Api Brawogeni akan membakar habis tubuh Ratu Iblis. Dengan api sebesar itu, Ratu Iblis tidak akan mampu untuk memisahkan bagian tubuhnya yang terbakar. Apakah kali ini Ratu Iblis benar-benar mati? Sementara itu, di lokasi yang tidak diketahui, di mana tempatnya? Kenapa tidak sampai-sampai? Lambat sekali alat rongsokan ini, tanganku sudah gatal. Jangan salahkan aku jika kehabisan kesabaran dan menghabisi kalian, ucap Raden Ronggo tak sabaran. Terbanglah sendiri dan nyala dari pusaka terbangku. Tidak ada sarana yang lebih cepat daripada pusaka ini, balas Raja Merapi. Lebih baik tutup mulutmu dan diam, Raden Ronggo, atau kau bisa keluar, kata Mbah Sastro, pemimpin Kesultanan Merapi, kakek dari Aditya. Raden Ronggo tak membalas. Dia pergi begitu saja dan duduk menyendiri di pojokan kapal besar yang terbang di udara. Rombongan dari Keraton Merapi hampir sampai tujuan, sedangkan para naga Nusantara juga sudah bergerak, hanya menunggu sedikit waktu hingga semuanya tiba di tanah kematian. Di dunia kecil di dalam pagoda 5 unsur, Bon masih berusaha mati-matian untuk mengalahkan Gumo. Segala upaya yang Bon lakukan bahkan masih belum mampu untuk menggoresnya. Sebetulnya Gumo dan Bon memiliki roh elemen tanah yang sama, hanya saja Bon masih belum bisa mengeluarkan penuh potensinya. Kau sungguh menyia-nyiakan potensi yang kau miliki. Dengan kemampuanmu saat ini, kau tidak layak bersanding dengan mereka yang membawa takdir. Gunakan otakmu, kekuatan bukan segalanya, ucap Gumo. Sapi gila, mudah kali kau bicara seperti itu. Dibandingkan denganku, kau itu terlahir sudah memiliki elemen tanah yang kuat, sedangkan aku baru bangkit belum lama ini. Bagaimana bisa disamakan, balas Bon.
Tidak ada alasan untuk itu. Kau membawa takdir juga sejak kau lahir. Kegiatan manusiamu itu yang menghambat perkembanganmu. Kau sudah cukup baik dalam mengendalikan emosi, tapi kau tidak memiliki ketenangan jiwa. Elemen tanah memiliki ikatan erat dan kehidupan bumi dan alam spiritual. Jika kau mewujudkan sikap yang tenang, hanyut dalam ketenangan spiritual, kau bisa merasakan energi alam. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Aku beri waktu 1 jam. Setelah itu aku akan mengajarmu lagi habis-habisan. Jika kau masih belum merasakan dan mewujudkan ketenangan jiwa, tutur Gumo pergi meninggalkan Bon. 1 jam. Hei, hei, apa kau tidak memberiku waktu untuk istirahat? Apa kau mau membunuh? Balas Bon. Tidak perlu buang-buang waktu. Sisa waktu yang tersisa 57 menit lagi. Dasar jahanam, maki Bon. Setidaknya, Bon telah berada di dunia kecil hampir 2 bulan dan di luar pagoda 5 unsur sekitar 1 jam kurang. Tapi Bon tidak mengetahui fakta tersebut. Dia sama sekali tidak istirahat. Selama itu dia mulai berpikir, Jaka dan lainnya mungkin dalam situasi yang sulit. Jika Bon tidak segera menyelesaikannya, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan rekannya tepat waktu. Mendapatkan keterangan jiwa cukup sulit bagi mereka yang memiliki emosi besar. Ini bukan sekedar mengendalikan emosi, tetapi menekan emosi pada titik ekstrim. Pada menit ke-30, Bon masih belum mendapatkan ketenangannya. Pikirannya campur aduk dan membuatnya terus-menerus gagal mencapai ketenangan. Hingga pada menit ke-50, Bon masih belum bisa merasakan ketenangan tersebut. Waktu tinggal 10 menit. Gumo berdiri 5 meter dari arah Bon bermeditasi. Dia menyadari bahwa Bon sama sekali tidak bisa memperoleh ketenangan jiwa sesuai ucapannya. Jika waktu berakhir, Gumo akan langsung mengajarnya. 5 menit lagi sisa waktu yang Bon miliki. Tapi Bon mulai sedikit lebih tenang. Pikirannya yang semrawut perlahan menghilang saat dia mengingat sosok wanita yang bernama Dewi. Sosok roh wanita yang Bon tolong saat berada di lereng Gunung Kerinci. Saat Bon teringat tentang Dewi, dia merasakan kenyamanan dan ketenangan. Senyuman Dewi saat pergi seakan memberikan Bon kekuatan, kehangatan, dan ketenangan batin yang tidak bisa dijelaskan. Waktumu habis. Gumo berlari dan bersiap melakukan serangan. Terimalah pukulanku ini, Mo. Bon masih dalam keadaan duduk tenang. Dia mampu menangkis pukulan Gumo hanya dengan satu tangan, bahkan Bon tidak bergeser sedikit pun. Menyerang diam-diam saat orang sedang lengah. Sapi jahanam, rasakan ini. Dak, sak. Untuk pertama kalinya, serangan Bon membuat Gumo terbentak. Bagus, bagus. Kau lulus. Sudah selesai. Sekarang kau boleh pergi. Cepatlah, jangan ganggu istirahatku. Ucap pro elemen. Apa kau bilang kerdil? Hei, selama hampir 2 bulan aku diajar habis-habisan oleh sapi gila itu. Baru saja aku mampu mendaratkan pukulan yang benar dan kau bilang sudah selesai. Hei kerdil, apa kau minta aku tinju juga? Protes Bon marah tapi terkesan lucu. Tidak perlu banyak omong. Ayo kita tinggal ke tempat ini. Kita tidak punya banyak waktu, ucap Gumo sambil menyeret Bon. Bukankah ini namanya curang? Hei, lepaskan aku, sapi jahanam. Gumo tidak peduli apa yang dikatakan Bon. Dia menyeret Bon untuk segera pergi dari dunia kecil itu. Pagoda 5 unsur yang terakhir akhirnya terbuka. Kejadian ini membuat seluruh area pertempuran berhenti sejenak. Fenomena luar biasa ini sangat jarang terjadi. Semua makhluk yang ada di sekitar Pagoda 5 mulai berkerumun. Tak lama kemudian, sosok banteng hitam besar keluar dari Pagoda 5 unsur. Kakak, kau akhirnya bisa keluar, kata Bajie. Selamat datang kakak. Kak Gumo, sudah sekian lama Gumo. Kalian lama tidak berjumpa, balas Gumo. Amitabha, suatu keberkahan bisa bertemu denganmu, kata Biksu Tong. Anda terlalu sopan guru, balas Gumo. Tak lama kemudian, Bon menyusul keluar. Mukanya cemberut dan pergi begitu saja melewati Gumo. Hei, kerja bagus, kemari dulu. Mereka adalah guru, kakak, dan adik-adikku. Gumo memegang kepala Bon dan mengangkatnya untuk bertemu dengan para saudaranya. Sapi jahanam, lepaskan tanganmu. Wah, mereka semua terkejut. Bon berani menghina Gumo, bahkan Wukong sekalipun tidak memiliki nyali untuk melakukannya. Cepat turunkan, aku sudah mengenal mereka sebelumnya, pinta Bon.
Oh, ternyata kau sudah mengenal mereka. Balas Gumo tapi masih belum melepaskan Bon. Lepaskan! Brak! Gumo terbanting di lantai hingga membuat lantai hancur. Semua terkejut melihat Gumo dibanting begitu mudahnya. Amitabha, Biksu Tong sampai tak bisa menutupi keterkejutannya. Gumo, sang dewa tanah, adalah benteng hidup yang tidak pernah tergoyahkan. Tentu saja membanting Gumo bukan persoalan mudah. Meskipun para dewa elemen bergabung, menjatuhkan Gumo tetap mustahil. Ayo berangkat, ucap Bon. Mari kita pergi, balas Ki Sabto. Aku tidak akan menurunkan kecepatan. Aku harap kalian tidak tertinggal, kata Baihu. Kau terlalu meremehkan orang tua ini, Baihu. Geslap! Mbak Sabar langsung menghilang dalam sekejap dan tiba di gerbang agung. Beberapa saat kemudian Baihu menyusul. Kau lumayan cepat, ucap Baihu. Aku tersanjung. Buka gerbangnya, perintah Yupin Panglima Bonek. Jegem. Gerbang agung terbuka. Baihu dan Guntur Guni melesat. Mereka akhirnya pergi meninggalkan kota terlarang. Mereka memilih lewat jalur kota Phoenix karena Tori dan rombongan juga melewati jalur yang sama. Sementara itu, di kapal terbang modern yang dimiliki oleh kerajaan di kota Saranjana, lapor Jenderal Tuan Damang, sebentar lagi kita tiba di tanah kematian, kata prajurit Saranjana. Pertahankan kecepatan, tujuan kita masih cukup jauh, balas titik. Baik. Mungkin kita tidak bisa melewati alam iblis di udara. Untuk berjaga-jaga, perintahkan pasukan udara untuk memeriksanya, ucap Ki Damang. Baik ayah. Perwakilan dari kota Saranjana hampir tiba. Di suatu tempat lain, rombongan kecil terlihat melintasi batas-batas pelindung Nusantara. Bisa lebih cepat lagi burung bangkai, ucap Mak Hitam Panglima Kumbang dengan kedua pusaka cakram di punggungnya yang memiliki nama Kurambi dan Biramka. Kenapa kau tidak turun saja dan berenang? Balas Sigak, siluman gagak hitam yang memiliki beberapa nyawa. Kenapa kau tidak mencoba untuk menyerenang, Mak Hitam? Saut Datua Gadang, sosok sesepuh monyet merah, penguasa hutan Bukit Barisan. Bagaimana jika kau temani aku, Datua? Kata Mak Hitam. Tidak. Aku lebih nyaman duduk manis di sini daripada berenang di bawah. Benarkan padukainya, ucap Datua Gaduang. Bisakah kalian diam? Mengganggu keterangan saja. Aku masih berpikir, belum yakin ingin meninggalkan alam Minang. Tapi di saat seluruh makhluk di Nusantara berlomba-lomba pergi ke tanah kematian, kita tentu tidak akan bisa diam saja. Sudah banyak dari mereka mendesakku untuk bertindak. Jika bukan karena hutang budi pada para manusia itu, aku tidak akan meninggalkan alam Minang, tutur Inyarimbo. Raja hutan gaib di alam Minang bersama dengan penguasa Bukit Barisan Datua Gadang bekerja sama untuk pergi ke tanah kematian. Jangan takut, jangan biarkan para iblis menerobos. Xiuyi menyemangati prajuritnya. Di antara semua panglima tertinggi, Xiuyi adalah sosok yang kuat dan berani. Bawahannya juga sangat terlatih, mampu mengimbangi ganasnya gelombang iblis. Namun sehebat apapun Xiuyi, dia tidak akan bisa mempertahankan gerbang suci jika bukan karena bantuan Aditya yang berani bertarung mati-matian membela kota terlarang. Dwi Bangga, teriak Aditya. Aditya sudah mencapai batas. Energi spiritual hampir kering. Jika dipaksakan untuk tetap bertarung, maka dia akan mengalami kondisi yang sangat buruk. Tidak ada cara lain untuk bertahan kecuali memanggil sosok misterius yang sebenarnya dia benci. Berdar! Kemunculan Pangeran Dwi Bangga langsung menyapu bersih para iblis dalam jarak ratusan meter. Dwi Bangga memiliki wujud pendekar Jawa menggunakan mahkota khas seorang pangeran. Dia juga tidak menyentuh tanah. Pangeran Dwi Bangga melayang di udara setinggi lutut seperti Dewi Maut. Lemah, pada akhirnya kau memanggilku juga, ucap Dwi Bangga dengan tatapan dan wajah yang congkak. Pangeran Dwi Bangga adalah pendamping Aditya. Pangeran Dwi Bangga adalah sosok legenda pada era Majapahit. Namanya memang tidak terlalu dikenal, meskipun dia adalah seorang pangeran di masa kerajaan Majapahit. Kau masih saja bersikap angkuh, Dwi Bangga. Lihatlah situasi sekarang. Tidak perlu mencaci maki yang tidak perlu, ucap Aditya.
Melawan kroco-kroco seperti mereka saja sudah membuatmu kepayahan. Manusia zaman sekarang memang lemah. Tidak ada yang bisa memuaskan aku kecuali berada di samping Mahapati. Perang seperti ini mungkin tidak cukup bagiku hanya untuk gerakan pemanasan. Balas Dwi Pangga dengan sombongnya. Krebus. Dwi Pangga menarik busurnya. Satu anak panah melesat di udara dan pecah menjadi ribuan anak panah. Awas, serangan musuh, minggir, cepat! Dalam sekejap, ribuan prajurit iblis mati. Hal ini menjadi perhatian seorang pangeran iblis yang menjadi pimpinan tertinggi para iblis. Siapa yang melakukan serangan barusan? Apakah ada sosok kuat lain di pihak musuh? Kata pangeran iblis Borog, iblis ke-76. Tuan Pangeran, seseorang telah muncul entah dari mana. Makhluk itu sepertinya kuat dengan busur yang aneh. Satu tembakan yang mengeluarkan ribuan panah dan bisa membunuh ribuan lebih pasukan kita. Balas Jenderal Iblis Sejati Rado, Iblis ke-610. Pengguna busur ya. Kirim Gambie untuk menanganinya. Bunuh dan bawa kepalanya kemari. Perintah Borok. Siap laksanakan Tuan Pangeran. Balas Rado meninggalkannya. Di sisi lain Siu juga terkejut melihat ribuan panah yang menghabisi banyak pasukan iblis. Siu Yi hanya menduga bahwa sosok yang melakukan itu adalah partner Aditya. Lemah. Apa mereka ini yang disebut sebagai iblis? Namanya sudah terdengar pada zaman dahulu yang mengatakan iblis adalah sosok terkuat. Sepertinya sejarah terlalu melebih-lebihkan. Ucap Dwi Pangga seorang diri. Wush. Energi hitam kemerahan meluncur dengan cepat ke arah Dwi Pangga. Dwi Pangga langsung menoleh ke arah sumber energi tersebut. Cas! Dwi Pangga memblokir serangan tersebut dengan busurnya. Serangan tersebut cukup berat hingga membuat lengannya gemetar setelah memblokirnya. Tidak buruk. Mampu memblokir seranganku itu tandanya kau cukup kuat, ucap Gambie. Dwi Pangga tidak berucap sepatah kata pun. Dia tahu lawannya tidak bisa dihadapi dengan mudah. Meskipun Dwi Pangga adalah sosok yang angkuh dan sombong, saat berhadapan dengan sosok yang dianggap kuat, dia selalu tenang dan tidak kehilangan kelengahannya. Yes. Dua tembakan beruntun Dwi Pangga lepaskan. Serat. Gambi membalas serangannya. Serangan mereka berbenturan, menciptakan ledakan dahsyat. Ledakan tersebut menutupi pandangan mereka. Yes. Dwi Pangga melancarkan serangan susulan. Hal itu dilakukan juga oleh Gambi. Dwi Pangga maupun Gambi sama-sama memiliki kemampuan serangan jarak jauh. Kehilangan pandangan tidak mempengaruhi mereka untuk menemukan targetnya. Pertarungan sengit di udara terjadi antara Dwi Pangga dan Gambie. Serangan demi serangan menambah gemuruhnya pertempuran di gerbang suci. Teriak kesakitan menghampiri kematian saling bersahutan. Suara-suara para prajurit yang bertempur memecah kesunyian di wilayah yang gelap. Aditya yang kelelahan karena hampir kehabisan energi spiritual hanya bisa duduk terdiam dan mendengarkan gemuruh pertempuran tersebut sebisa mungkin. Aditya harus tenang untuk memulihkan energi spiritualnya. Namun, di saat-saat Aditya sedang memulihkan diri, dua sosok jenderal iblis menerobos barisan prajurit Tao. Minggir! Brak! Kedua jenderal iblis menghancurkan barisan prajurit hingga berterbangan dan beberapa tercabik-cabik di tempat. Gagal, lihatlah manusia itu. Dia benar-benar sudah lelah, ucap Jenderal Iblis Ago. Kesempatan bagus bagi kita untuk naik pangkat. Ayo kita tangkap manusia itu. Kejayaan kita telah dekat. Balas Jenderal Iblis Oga. Melihat Aditya dalam bahaya, Dwi Pangga tidak bisa mengabaikannya. Meskipun Dwi Pangga sebenarnya tidak mengakui Aditya sebagai tuannya, hubungan kontak antara mereka berdua tidak bisa diabaikan. Jika terjadi apa-apa dengan Aditya, hal itu akan mempengaruhi Dwi Pangga. Anak panah menyebar dan jatuh melingkar, melindungi Aditya membentuk sebuah perisai. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Selanjutnya terserah dirimu, ucap Dwi Pangga. Dwi Pangga tidak sempat untuk mendengarkan balasan dari Aditya. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berpaling dari Gambie. Aditya juga tidak mempedulikan itu. Dia fokus untuk memulihkan energi spiritualnya.
Cerang-cerang, kedua jenderal iblis bersaudara berusaha menghancurkan penghalang yang melindungi Aditya. Serangan bertubi-tubi telah dilakukan hingga membuat suara yang sangat bising. Konsentrasi Aditya jadi terganggu. Pemulihannya menjadi lambat, tapi Aditya tetap berusaha untuk tenang. Namun, tenggelam dalam konsentrasi membuat dirinya kehilangan kepekaan inderanya. Penghalang yang melindunginya mulai retak, bahkan tidak bisa disadari olehnya lagi. Prang! Penghalang yang dipangga buat tidak bisa menahan serangan gabungan kedua jenderal iblis tersebut. Kini Aditya tidak ada yang melindungi dan dalam keadaan bahaya. Akhirnya hancur juga. Mari kita bawa manusia ini mumpung dia dalam kondisi lemah, Kak, ucap Ago. Tunggu. Manusia ini mungkin masih bisa melawan. Kita buat dia sekarat lebih dulu baru kita bawa. Balas Soga. Baik kakak, rasakan ini manusia. Kedua jenderal iblis bersama-sama melakukan serangan. Jedum. Sesuatu terjatuh dari langit dan menimpa kedua jenderal iblis bersaudara. Tanah bergetar hebat. Debu berterbangan menutupi pandangan. Aditya bahkan tidak terganggu dengan kejadian itu. Dia masih tenggelam dalam ketenangan dan fokus pada pemulihannya. Samar-samar mulai terlihat sosok yang berdiri tegak bersamaan berangsurnya debu-debu mulai menghilang. Dengan kedua tangan, sosok tersebut mencengkram kepala kedua jenderal iblis Ago dan Oga. Lepaskan kami sialan! Ago berusaha memberontak. Kedua jenderal iblis itu berteriak sangat kencang karena kesakitan. Cengkraman itu semakin kuat hingga membuat kedua jenderal iblis menjerit tak kuasa menahan sakit luar biasa. Krak, cat! Terdengar suara retakan disusul hancurnya kedua kepala jenderal iblis tersebut. Sosok itu tertawa hingga mengguncang di area perang di gerbang suci. Sosok kuat telah muncul. Dia adalah seorang penjahat kelam yang beberapa kali meneror alam Merapi. Dia seorang pangeran dari kerajaan Mataram dan juga seorang anak dari penguasa pantai selatan. Tidak ada yang mampu menandingi kesaktiannya di bawah langit. Dia adalah Ronggo Lawe yang kerap disapa dengan sebutan Raden Ronggo. Tak terhitung jumlahnya sosok terjun dari langit mendarat di wilayah gerbang suci. Mereka adalah para makhluk yang berasal dari alam Merapi. Siapa lagi jika bukan Raja Merapi dan pimpinan kesultanan beserta para bawahan kuat dan para prajurit elit keraton Merapi. Bentuk barisan, lindungi cucup pimpinan kesultanan. Perintah Raja Merapi. Para prajurit elit Merapi langsung membentuk formasi bertahan. Syukurlah aku tidak terlambat, ucap Basastro pemimpin kesultanan. Ki Sastro, apa Tuan Muda baik-baik saja? Tanya Sentanu Pilarapi. Sepertinya tidak ada yang serius. Dia hanya dalam kondisi ketenangan dan sedang memulihkan diri. Jangan ganggu dia, biarkan dia memulihkan diri. Kita cukup melindungi dia saat ini, balas Basastro. Syukurlah jika memang cucumu baik-baik saja, saut Raja Merapi. Hei, kalian tidak akan menghalangiku, bukan? Ucap Raden Ronggo. Tentu saja kami akan menghalangimu jika kau mengamuk membantai prajuritku. Jika sasaranmu para iblis itu, kau bisa melakukan apapun maumu, balas Raja Merapi. Bagus, aku sarankan kau tidak ikut campur. Jangan salahkan aku jika aku tidak sengaja membunuh bawahanmu jika mereka berada di sekitarku, terang Raden Ronggo. Ya, dengan datangnya pasukan besar dari alam Merapi, Borok sebagai pimpinan tertinggi para iblis tidak menahan diri lagi. Para jenderal iblis sejati mulai dikerahkan. Borok cukup berhati-hati. Meskipun dia sudah menyiapkan semuanya, dia tidak benar-benar menggerakkan seluruh pasukan karena pasukan Merapi tidak bergerak. Mereka membentuk formasi bertahan dan belum ada tanda-tanda pergerakan. Borok juga lebih memperhatikan Raden Ronggo yang sedang mengamuk membantai para pasukan iblis, yang akhirnya Borok perintahkan seorang jenderal iblis sejati untuk menanganinya. Gerbang suci sudah dipastikan aman untuk sementara waktu. Kedatangan pasukan dari alam Merapi juga disambut hangat oleh Kaisar Suci. Tapi tunggu, jika pasukan dari alam Merapi sudah tiba, lalu di mana Antaboga? Bukankah dia juga diberikan perintah untuk terjun langsung di tanah kematian?
Cap! Di atas langit, guntur-guntur seperti bernyanyi. Kilatan cahaya guntur menerangi beberapa sosok naga yang terbang beriringan. Sekumpulan naga terlihat di langit dao. Mereka bergerak beriringan disambut oleh guntur-guntur yang bergemuruh dan berkelip menerangi jalan para naga yang menyertai perjalanan mereka. Aku tidak bisa menebak apa yang akan terjadi dengan alam ini. Yang Antaboga telah bergerak bersama dengan para naga agung lainnya. Ngomong-ngomong, ingin kemana mereka pergi? Ucap Raja Merapi. Yang Mulia bukannya tidak bisa menebak, tetapi Anda hanya tidak ingin mengatakannya. Balas Bahasa Astro. Aku penasaran, kemana naga biru Muski Sastro? Apa mungkin benar Yang Mulia? Benar Yang Mulia, naga biru telah kembali ke alam naga. Invasi iblis telah diketahui banyak orang, khusus mereka yang berada di dunia spiritual. Hal ini jelas tidak bisa diremehkan. Bertindak sendiri-sendiri hanya akan menimbulkan kehancuran. Mungkin alam naga juga akan turun kali ini. Tutur Bahasa Astro. Ya, kau benar Ki Sastro, ujar Raja Merapi. Sementara itu, pertempuran di medan perang iblis menjadi peperangan sengit. Pihak Tori dan pasukan iblis yang dipimpin Argon terlihat imbang dan sama-sama kuat. Keduanya mengalami korban yang sama. Meskipun terlihat imbang, tetap saja pihak iblis masih diunggulkan mengingat kelahiran iblis yang sangat cepat. Gamon memimpin sebagian prajurit barbar dan menghabisi musuhnya. Para jenderal iblis sejati juga tidak tinggal diam. Banyak pasukan singa terbang yang menjadi korban. Suamiku, jika pertempuran ini terus berlanjut, aku takut kita akan mengalami kerugian yang besar. Meskipun pihak iblis juga sama, tapi secara keseluruhan, meskipun para iblis yang di sini musnah, tidak memiliki pengaruh besar terhadap mereka mengingat kitab kebangkitan iblis bisa melahirkan banyak iblis dalam waktu singkat. Ucap Sinta. Aku mengerti. Mereka saat ini juga hanya mengimbangi kekuatan kita. Mereka hanya ingin menahan kita di sini, mencegah kita melangkah ke kota iblis. Menghentikan perang ini juga tidak mudah. Inilah yang diinginkan pasukan singa terbang. Meskipun sebenarnya berat bagiku kehilangan mereka yang gugur, tapi sebagai seorang kesatria, mereka lebih memilih mati di pertempuran daripada mati dalam keadaan tua. Balas Tori menutupi rasa bersalahnya. Kau tidak perlu menanggung beban itu sendirian. Karena hari ini yang mereka tunggu. Mereka bersedia mengikutimu karena mereka percaya kau akan membawa mereka dalam pertempuran. Mati dalam keadaan sehat lebih baik daripada mati dalam keadaan tua dan menyiksa. Saut Gabon. Ya, aku sependapat dengan Gabon. Karena kami sama-sama telah melalui perjalanan hidup yang panjang. Menjadi tua dan lemah adalah penyiksaan yang tidak pernah berakhir. Aku jadi teringat dengan Jorga. Naga tua itu bisa mati dalam damai di saat akhir hidupnya. Ucap Roka. Tori sadar, selama ini dia bertindak egois tanpa memikirkan keinginan mereka yang sesungguhnya. Meskipun tindakan Tori sepenuhnya untuk kesejahteraan seluruh pasukan, tapi kedamaian bukanlah hal sebenarnya yang mereka inginkan. Tori memperlakukan mereka seperti manusia dan melupakan fakta bahwa mereka bukanlah manusia. Mereka memiliki naluri yang jelas tidak seperti manusia seharusnya. Tori memperlakukan mereka sesuai dengan ideologi mereka. Baiklah Gabon, Roka, mari kita bertempur bersama, pinta Tori. Dengan senang hati, sesuai perintah Anda Tuan. Suamiku, tentu saja kau ikut istriku. Apa perlu aku mengatakannya padamu? Jangan menahan diri. Keluarkan semua yang kau bisa. Balas Tori. Suamiku, tapi kita tidak bisa gegabah. Sebagai seorang pemimpin kita harus... Tidak usah mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Mari kita bertarung habis-habiskan. Kerahkan seluruh kemampuanmu. Pinta Tori. Sesuai permintaanmu suamiku. Sinta tersenyum kecil sedari awal. Dia memang sangat ingin sekali mencoba kemampuan sejatinya. Sinta selalu menahan diri karena dia takut Tori merasa terganggu dengan kemampuannya itu. Energi spiritual yang sangat besar keluar menyelimuti seluruh tubuh Sinta. Kini Sinta jauh lebih kuat, jauh lebih kuat daripada ibunya pada saat berada di puncak. Transformasi naga emas sempurna sudah Tori lakukan. Energi spiritual yang menyebar dan membuat sekutu mampu memulihkan energi spiritualnya dengan cepat. Gabon juga mengeluarkan kemampuan aslinya, Blood Seeker. Tentunya tidak hanya dimiliki oleh Gabon. Gabon sudah mengaktifkan Blood Seeker-nya sedari dulu, hanya saja dia selalu menutupinya. Cekrek, cekrek, pss.
Bayangan hitam besar muncul dengan sosok mengerikan di punggung Roka, sangat mengintimidasi dan membuat gemetar yang melihatnya. Seluruh pasukan singa terbang bersorak melihat para leluhur dan pemimpin tertinggi singa terbang menunjukkan kemampuan asli mereka yang jarang dan pernah mereka lihat sebelumnya. Wah, kakak ternyata juga telah mengaktifkan Berserker. Ditambah lagi auranya jauh lebih murni daripada milikku. Aku sempat berpikir bahwa aku satu-satunya klan Barba yang memiliki keturunan Berserker. Aku sungguh bodoh, kata Gamon. Yang lebih mengejutkan adalah Nyonya Sinta. Aku pikir selama ini dia selalu berada dalam perlindungan Tuan Tori. Sepertinya aku salah. Bakar menyadari jika penilaiannya keliru. Jangan meremehkan Putri Sinta. Sebelum Tori mengenal kalian semua, Putri Sinta lah yang selalu melindungi Tori. Tidak ada yang tahu kekuatan sesungguhnya Putri Sinta selain Tori. Desta menambahkan, melihat Tori dan yang lainnya sepertinya akan bertindak, Argon, Bion, dan Klemut juga bersiap dengan kekuatan penuh mereka. Apakah kalian benar-benar ingin bertarung? Aku ingatkan pada kalian, kami juga tidak akan menahan diri, ancam Argon. Cedar! Argon menghindari serangan petir yang tiba-tiba muncul menyerang. Jangan buang-buang waktumu dengan bualanmu itu, balas Tori. Argon sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Dia tidak punya pilihan lagi selain menghadapinya. Bunuh, berita Argon. Maju, seru Tori. Tidak ada lagi yang bersantai. Kini semuanya bergerak. Pertempuran habis-habisan telah terjadi. Argon juga tidak bisa menunggu lebih lama. Niatnya menahan Tori karena dia menunggu balasan dari pusat. Dia mengirim utusan ke pusat untuk memberikan informasi terkait situasi di medan perang iblis. Sebelumnya Monaye mengatakan jika situasinya sulit untuk mereka menangkan, lebih baik bertahan sementara waktu menunggu bantuan dari pusat. Monaye cukup berhati-hati. Meskipun kitab kebangkitan iblis mampu melahirkan banyak iblis, tapi kehadiran seorang pangeran iblis cukup langka. Jika bangsa iblis kehilangan sosok pangeran iblis, sudah pasti menjadi kerugian besar. Di sarang Raja Iblis Mogu, utusan Argon telah tiba dan menjelaskan detailnya di medan perang iblis. Paduka, meskipun sebelumnya saya telah memberikan saran mengirim 3 pangeran dengan informasi yang baru kita dapatkan lebih baik, kita berikan tambahan bantuan. Ada 3 manusia yang membawa sumber elemen. Meskipun pangeran Argon dan lainnya ada, kemungkinan bisa melawan mereka. Tapi saya khawatir manusia itu memiliki rahasia. Saya tidak bermaksud meremehkan para pangeran, namun hanya mencegah terjadinya sesuatu yang buruk, tutur Monaye. Aku percaya dengan keputusanmu, Monaye. Arahanmu selama ini terbukti berguna dan sangat diandalkan. Jadi bagaimana menurutmu? Ucap Raja Iblis Mogo. Untuk memastikan keberhasilan dan meminimalisir terjadinya kerusakan pada jiwa manusia itu, kita kirimkan 5 pangeran iblis untuk membantu pangeran Argon. Kita tidak perlu membunuh para manusia itu. Sudah pasti mereka akan lebih berguna untuk sarang ratu, jelas Monaye. Para pangeran masih belum memiliki pengalaman. Aku khawatir mereka bertindak kelewatan dan justru membunuh manusia itu. Biarkan aku sendiri yang bertindak. Bagaimana menurutmu? Kata Raja Iblis Mogo. Anda sungguh bijak. Jika Anda sendiri yang turun tangan, tidak ada sedikit pun kekhawatiran saya, Paduka, balas Monaye. Baiklah, kau juga ikut bersamaku. Mungkin strategimu dibutuhkan, pinta Raja Iblis Mogo. Siap, sesuai perintah Anda. Jika Raja Iblis Mogo bertindak sendiri, jelas itu sangat berat bagi Tori. Mungkin Tori dan lainnya cukup kuat, tapi jika harus menghadapi Raja Iblis Mogo, jelas itu sangat berlebihan. Saat ini saja Tori melawan Argon masih belum diketahui hasilnya. Akan tetapi, meskipun Raja Iblis Mogo akan datang, tak jauh dari medan perang iblis juga akan datang sosok tangguh yang menjadi bantuan besar bagi Tori. Siapa lagi jika bukan sahabatnya Bon, belum lagi Ki Sabto dan para instruktur padepokan Basabar dan juga Bagon. Di depan ada pertempuran besar. Sepertinya itu adalah cucumu, Basabar, ucap Bagon. Semoga saja tidak ada sesuatu yang menyulitkan, balas Basabar. Kau terlalu khawatir, Sabar. Cucumu bahkan sekarang sudah melampauimu. Apa yang kau khawatirkan? Bagaimanapun aku akan tetap khawatir, Bagun, balas Basabar. Rombongan Ki Sabto sudah mendekat. Mungkin masih membutuhkan beberapa waktu hingga sampai di lokasi Tori. Namun Raja Iblis Mogu tidak membutuhkan waktu lama untuk tiba di medan perang iblis. Kira-kira apakah Tori mampu menahan Raja Iblis Mogu hingga rombongan Ki Sabto tiba? Pertemuan
Pertempuran semakin memanas. Para leluhur dan pemimpin tertinggi pasukan singa terbang telah turun tangan. Semua prajurit menjadi lebih bersemangat dan merasa terhormat bisa bertarung bersama. Kandi dan Janoko tidak lagi repot-repot menahan diri. Mereka berdua bekerja sama menghadapi 3 jenderal iblis sejati yang menghalangi. Klemut sangat senang dengan wanita. Dia menargetkan Sinta dan berencana menyiksanya. Jeritan wanita adalah kesenangan dan kenikmatan baginya. Jika sebelumnya Tori pasti akan melindungi Sinta, namun saat itu Tori membiarkan Sinta mengurusnya sendiri. Tori menghadapi Argon. Sebagai sesama pemimpin, mereka akan membuktikan siapa yang terkuat. Mion dihadang oleh Gabon dan 2 jenderal iblis sejati bekerja sama untuk melawan Roka. Desta dan Dewi Maut masing-masing menghadapi jenderal iblis sejati, dan yang lainnya juga memiliki pertarungan mereka sendiri. Suntang, Klemut tidak menahan diri menyerang Sinta dengan semangat. Dengan cepat Sinta memblokir setiap serangannya. Kau cukup terampil sebagai makhluk reproduksi. Hibur aku lebih lama, ucap Klemut. Serat. Dua sosok misterius dengan kecepatan tinggi menyerang Klemut. Beruntung dia mampu bertahan meskipun ada beberapa serangan yang lolos dan sedikit melukainya. Siapa yang berani ikut campur? Klemut kesal. Kalian berdua tidak perlu ikut campur. Aku sendirilah yang akan melawannya, pinta Sinta. Set. Untuk sekian lama akhirnya Sira dan Sire muncul sebagai pengawal. Mereka tidak bisa diam saja melihat Sinta bertindak sendirian. Nyonya, Anda tidak seharusnya membahayakan diri Anda. Kami bisa menggantikannya untuk mengurusnya, ucap Sire. Sire, carilah lawan kalian. Kali ini aku akan bertarung. Aku tidak ingin dipandang sebagai ratu yang selalu berlindung di belakang suamiku. Apa kalian meremehkan aku? Tatapan Sinta dingin, hampir membuat Sire membeku. Kami tidak berani, balas mereka berdua. 5 orang jenderal iblis biasa mengambil kesempatan untuk menyerang Sinta yang dalam keadaan lengah. Belum sempat mendekat, 5 jenderal iblis tersebut langsung terpotong menjadi beberapa bagian. Energi pedang menyelimuti Sinta berputar-putar membentuk ribuan pedang yang mematikan. Lumayan, ayo lanjutkan. Klemut mengampiri Sinta. Cerap. Hujan ribuan pedang menerjang Klemut. Setiap serangan yang diblokir menembus seperti memblokir angin. Ribuan pedang bukanlah senjata yang memiliki kepadatan seperti halnya senjata spiritual. Ribuan pedang tersebut terbentuk dari energi pedang yang tidak bisa diblokir kecuali dihindari. Ribuan pedang menancap di seluruh tubuh Klemut. Meskipun serangan tersebut tidak membahayakannya, tapi itu cukup merepotkan. Mungkin jika selain Klemut, iblis di bawahnya akan mengalami luka serius. Jedung. Satu pukulan Gabon menimbulkan kehancuran luar biasa. Setiap Mion menghindari serangan Gabon, tak terhitung banyaknya prajurit iblis yang menjadi korban. Mion, jangan terus menghindar. Jika kau lakukan itu, pasukan kita akan habis, ucap Argon sambil bertarung. Apa kau gila? Serangan seperti itu tidak bisa ditahan secara langsung. Jika aku lakukan, aku pasti remuk, balas Mion. Pikirkan cara lain supaya tidak terdampak kepada pasukan kita, kata Argon. Cerat jedam. Argon sedikit tersambar petir emas. Lengan kanannya mati rasa, tak bisa bergerak sementara waktu. Kau masih memikirkan hal lain saat menghadapiku. Bukankah kau terlalu meremehkanku? Ucap Tori segera mengambil tindakan saat Argon dalam kondisi tidak bisa bergerak. Sialan, Tori terpaksa mundur setelah dihadang oleh 5 jenderal iblis sejati. Maaf ikut campur Tuan Pangeran, ucap salah satu jenderal iblis. Tori akan kesulitan jika harus menghadapi 5 jenderal iblis juga. Terlebih mereka adalah jenderal iblis sejati yang lebih kuat daripada jenderal iblis yang memimpin invasi gelombang pertama. Pertarungan semakin sengit. Korban sudah banyak berjatuhan. Setidaknya 100.000 prajurit singa terbang telah gugur. Pihak iblis juga tidak rendah dari itu. Namun pertempuran besar itu tiba-tiba terhenti karena pasukan iblis mundur dan menjaga jarak. Prajurit singa terbang bukannya tidak bisa mengejar, tapi ada sosok mengerikan muncul yang membuat seluruh pasukan singa terbang kehilangan semangat bertarungnya. Sudah sampai sejauh ini, seperti yang kau katakan, Monaye, musuh kali ini tidak biasa. Sepertinya telah muncul sosok makhluk seperti Master Dui, ucap Raja Iblis Mogu melayang di udara menunggangi hewan spiritualnya. Saya berharap prediksi saya salah, Paduka, tapi tidak diduga bahwa 3 pangeran dan 15 jenderal hanya bisa bertahan, balas Monaye. Ayo kita turun,
Baik Tuan. Peperangan dihentikan. Tori dan lainnya menyadari kehadiran sosok kuat di luar kemampuan mereka. Mereka berkumpul bersama. Selain Raja Iblis Mogu, ada beberapa pangeran lain yang mengikutinya. Tuan berhati-hatilah. Dia adalah Raja Iblis yang pernah kami temui sebelumnya, ucap Sri Kandi. Kita mungkin bisa menghadapinya jika bersama-sama, tapi aku rasa tidak semudah itu, balas Tori. Nes, kita akan berakhir kalau melawannya, sahut Desta. Jangan bertindak sembarangan. Mungkin masih bisa dilakukan diskusi. Meskipun mereka tidak bisa dipercaya, tapi aku rasa itu pilihan terbaik saat ini, ucap Babasil. Mereka mencoba untuk mencari solusi terbaik dan menghindari pertarungan, tapi Gabon dan Gamon memiliki pendapat yang lain. Energi mereka meluap-luap. Jiwa Bloodserker mereka justru menggila saat melihat lawan yang lebih kuat. Gabon yang selalu memasang wajah datar saat itu tersenyum, matanya melotot dan menunjukkan semangat tarung yang tinggi. Begitu juga dengan adiknya Gamon. Kedua kakak beradik itu langsung menerjang Raja Iblis Mogu. Gabon, Gamon, jangan gegabah. Tori berusaha mencegat tapi sia-sia. Jedar! Serangan gabungan Gabon dan Gamon menghantam telak Raja Iblis Mogu. Energi yang dihasilkan dari serangan tersebut menimbulkan gelombang yang dahsyat. Gelombang kejut tersebut bahkan sampai membuat para prajurit iblis dan singa terbang tidak mampu menahannya. Formasi berantakan dan beberapa mengalami luka. Monaye bahkan hampir mati jika dia tidak segera dilindungi oleh beberapa pangeran iblis. Setelah gemuruh serangan itu mereda, debu-debu yang berterbangan mulai menghilang. Terlihat sosok di lokasi kejadian. Serangan Gabon yang tidak pernah ada yang berani menghadapinya secara langsung ditahan oleh Raja Iblis Mogu dengan satu tangan kanannya. Tangan kirinya menahan kapak besar Gamon. Raja Iblis Mogu terlihat baik-baik saja, hanya tunggangannya telah hancur berkeping-keping menjadi debu. Apa kalian tahu, Redel telah menemaniku selama ribuan tahun lebih, dan kalian berdua telah membunuhnya, bahkan tidak menyisakan jasadnya. Kira-kira kematian seperti apa yang harus kalian dapatkan? Ucap Raja Iblis Mogu. Redel adalah nama tunggangan Raja Iblis Mogu. Wah! Gabon dan Gamon lebih bersemangat dan menyerang Raja Iblis Mogu sekali lagi. Tidak sopan, berani-beraninya mengabaikan ucapanku. Cang jedes! Raja Iblis Mogu hanya membenturkan kedua tangannya, membuat gelombang kejut yang luar biasa. Gabon dan Gamon terpental di udara. Sak! Raja Iblis Mogu menyusul Gamon di udara. Cerpas! Dada Gamon sebelah kanan langsung berlubang. Gamon sempat menghindar sedetik sebelum Raja Iblis Mogu menusuknya dengan lengannya. Meskipun terhindar terkena titik vital, Gamon tetap mengalami cedera yang sangat parah. Aku meleset, tidak masalah, tinggal aku penggal saja kepalanya. Raja Iblis Mogu mengincar titik vital, namun dia meleset sedikit karena Gamon bertindak cepat. Namun usaha Gamon tidak merubah apa-apa. Lengan Raja Iblis Mogu sudah siap untuk memenggal kepalanya. Cerat, hus! Tori langsung bertindak cepat. Dengan seluruh kekuatan dia kerahkan, slap! Raja Iblis Mogu dengan mudah menghindari sabetan tombak naga emas. Raja Iblis Mogu telah berpindah di mana Gabon berada. Sekali lagi Raja Iblis Mogu mengincar titik vital dari Gabon. Gabon memiliki refleks yang cepat. Palu penghancur diayunkan menyasar kepala Raja Iblis Mogu. Setelah menghindari palu penghancur Gabon, Raja Iblis Mogu melakukan tendangan kuat kepada Gabon sehingga dia meluncur ke tanah dengan sangat keras. Tori mendarat perlahan sambil memapak Gamon yang dalam kondisi terluka sangat parah. Bekara, teriak Tori. Dengan cepat Bekara menghampiri Tori. Bawa Gamon masuk ke dalam buku jiwa untuk melakukan perawatan, dan juga para prajurit lainnya yang terluka. Baik Tuan. Kini mereka sudah tahu kekuatan Raja Iblis Mogu. Kemungkinan serangan yang dilakukan hanyalah serangan biasa. Gabon yang tidak pernah kalah sekalipun kali ini tumbang hanya dengan sekali serangan. Sudah cukup lama aku tidak bergerak. Siapa lagi yang ingin maju? Setidaknya bisa membantuku untuk melakukan pemanasan. Kretek, 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 ucap Raja Iblis Mogu sambil menggerakkan lehernya yang kaku. Gabon dan Gamon saja bukan tandingannya. Siapa lagi yang mau melawannya? Tori bukannya takut, tapi bertarung tanpa memiliki kesempatan menang adalah tindakan yang bodoh. Di belakang Raja Iblis Mogu, sosok besar dengan kedua tangannya memegang palu besar yang siap untuk dihantamkan. Wung jedung.
Serangan dahsyat berkali-kali lipat lebih kuat dari serangan gabungan yang dilakukan oleh Gabon dan Gamon setelah terhempas ke tanah. Gabon menjadi kesempatan untuk menyerang Raja Iblis Mogu dengan kekuatan penuh. Biasanya Gabon hanya menggunakan satu tangan. Saat itu dia mengayunkan palu penghancur dengan kedua tangannya. Gelombang kejut dari serangan tersebut bahkan sampai mengguncang kota iblis dan membuat sebagian besar penghuni kota iblis panik. Getarnya terasa hingga sampai di gerbang suci kota terlarang, dan getaran yang dirasakan di medan perang iblis seperti terjadi bencana maha dahsyat. Seluruh wilayah daratan retak dan semua tempat porak-poranda. Lalu, apakah kali ini Raja Iblis Mogu bisa selamat dengan serangan dahsyat dari Gabon kali ini? Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sinta Diary. Makin seru aja makin kesini dan makin menegangkan pastinya teman-temannya. Bagaimana di sini akhirnya Tori harus berhadapan langsung dengan Raja Iblis Mogu. Gabon, tapi penasaran ya endingnya ya, apakah Gabon bisa menghabisi Raja Iblis Mogu atau sebaliknya, karena Gabon aja udah terluka cukup parah. Makin seru pokoknya buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya buat part selanjutnya. Dan buat Minka, terima kasih Sinta Diary atas kisahnya yang luar biasa. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.